Pagi di SMA Negeri Garuda diselimuti hiruk-pikuk biasa. Raka, dengan seragam agak lusuh dan sepatu sekolah usang yang solnya mulai menipis, berjalan menunduk di antara kerumunan siswa lain. Mereka mengenakan seragam rapi dan sepatu mengilap. Ada kecemasan samar di wajah Raka. Hatinya terasa sendu di bawah mentari pagi yang cerah. Upacara bendera dimulai, ribuan siswa berbaris rapi di lapangan. Mata Bu Rini, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang terkenal galak dan perfeksionis, menyapu setiap barisan. Tatapannya tajam, mencari celah kecil, mencari ketidakpatuhan. Raka merasakan tatapan dingin itu berhenti tepat padanya, membuat jantungnya berdesir cemas. Tiba-tiba, suara lantang Bu Rini memanggil nama Raka melalui pengeras suara. Ribuan pasang mata serentak menoleh padanya. Raka terkejut, jantungnya berdebar kencang, lututnya terasa lemas. Dengan langkah gemetar, ia maju ke depan barisan, menahan nafas, dadanya terasa sesak. Di depan seluruh siswa, Bu Rini menunjuk sepatu usang Raka. Suaranya menggelegar, menyinggung ketidakdisiplinan dan kurangnya perhatian pada penampilan sekolah. Raka merasakan panas menjalar di wajah. Seluruh tubuhnya menegang kaku karena rasa malu yang tak tertahankan. Matanya bergetar. Bu Rini melanjutkan ceramahnya, secara tidak langsung mengaitkan sepatu Raka dengan kemalasan dan masa depan suram. Bisikan dan tawa kecil terdengar dari beberapa siswa. Raka hanya bisa menunduk dalam, matanya berkaca-kaca, merasa telanjang dan hina di hadapan ribuan pasang mata. Raka kembali ke barisan dengan langkah gontai, bahunya merosot. Rasa hancur, amarah, dan kekecewaan bercampur aduk di dadanya. Udara pagi yang seharusnya sejuk terasa dingin menusuk, namun wajah Raka justru terbakar oleh rasa malu yang sangat dalam. Ia menggigit bibir. Sepanjang pelajaran hari itu, Raka sulit fokus. Kata-kata Bu Rini terus terngiang di telinganya, menghantui pikirannya. Teman-teman sesekali meliriknya, sebagian kasihan, sebagian lain mencibir. Raka merasa seperti ada beban berat menimpa tubuhnya, sulit bernafas, hatinya tertekan. Jam istirahat tiba, Raka menghindari kantin yang ramai dan suara bising teman-teman. Ia memilih sudut sepi di perpustakaan sekolah, menelusuri rak buku dengan pandangan kosong. Wajahnya muram, terpancar kehancuran di sana. Ia merasa ingin menghilang. Pulang sekolah, Raka berjalan lesu di trotoar. Jalanan yang biasa ramai terasa begitu sepi dan sunyi, seolah dunia berhenti berputar. Setiap langkah terasa begitu berat, memantulkan rasa malu yang dalam dan tak berkesudahan yang ia rasakan. Di kamarnya yang sederhana, Raka menatap sepatu usangnya. Sebuah kilatan tekad tiba-tiba muncul di matanya yang merah dan bengkak. Rasa sakit itu, rasa malu yang membakar, mulai bertransformasi menjadi bara api amarah dan keinginan kuat untuk membuktikan diri. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia memandangi buku-buku lama tentang energi terbarukan yang ia temukan di pojok perpustakaan. Tekadnya membara, lebih terang dari lilin di mejanya. Rasa sakit dan malu kemarin kini menjadi bahan bakar utama untuk sebuah perubahan besar yang akan ia mulai. Sejak hari itu, setiap pulang sekolah, Raka langsung menuju perpustakaan umum kota. Ia duduk di sudut terpencil, tenggelam dalam buku-buku sains dan teknologi, mencatat dengan tekun setiap detail. Matanya berbinar penuh minat, fokusnya tak terpecah. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Raka menghabiskan waktu luangnya mengumpulkan barang bekas, botol plastik, kabel usang, potongan pipa PVC. Ia diam-diam membangun sesuatu di belakang rumahnya yang tertutup, jauh dari pandangan dan gosip orang-orang.
Pak Budi, guru fisika yang dikenal pendiam namun cerdas, sesekali melihat Raka di perpustakaan sekolah atau di lab setelah jam pelajaran saat Raka diam-diam meminjam alat. Pak Budi hanya tersenyum tipis, matanya memancarkan pengertian dan dukungan tanpa kata-kata, sebuah persetujuan tak terucap. Suatu sore, Raka menunjukkan purwarupa kecilnya pada Pak Budi. Sebuah alat sederhana namun inovatif yang memanfaatkan energi surya dan limbah organik. Pak Budi menatapnya takjub, kemudian mengangguk perlahan, memberikan beberapa saran teknis. Raka merasakan sedikit lega, bebannya berkurang. Pak Budi mulai membimbing Raka secara tidak langsung, memberikan akses ke beberapa alat dan material di lab sekolah setelah jam pelajaran usai. Raka bekerja siang malam, tangannya kotor oleh oli dan debu, otaknya terus berpikir. Wajahnya penuh konsentrasi, tak kenal lelah. Sebuah pengumuman tentang Lomba Inovasi Pelajar Nasional terpampang di mading sekolah. Bu Rini terlihat sangat antusias, sibuk mempersiapkan siswa-siswa berprestasi dari kalangan elit. Raka hanya melihat pengumuman itu, senyum tipis tersungging di bibirnya. Raka terus menyempurnakan proyeknya. Ada momen frustrasi, kegagalan yang menyakitkan, namun ia tidak menyerah. Setiap kegagalan hanya memperkuat tekadnya yang membara. Tangannya cekatan, wajahnya berlumuran oli dan debu, tapi hatinya penuh harapan baru. Diam-diam, Raka mendaftar ke lomba tersebut, bukan atas nama sekolah, melainkan atas nama pribadinya, dengan bimbingan rahasia dari Pak Budi. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk Bu Rini yang sibuk dengan persiapan delegasi kebanggaannya. Proyek Raka hampir selesai, sebuah purwarupa yang berfungsi dengan baik, efisien, dan ramah lingkungan. Ia memandangnya dengan bangga, meskipun kelelahan terpancar jelas di wajahnya. Rasa haus akan pembuktian diri semakin memuncak di dalam dadanya. Hari H Inovasi Pelajar Nasional tiba. Aula besar dipenuhi peserta, juri, dan penonton. Bu Rini dan rombongan siswa unggulan sekolah mereka tiba dengan percaya diri, membawa presentasi yang megah. Bu Rini melangkah anggun, menyapa beberapa juri dengan senyum penuh arti. Raka tiba sendiri, mengenakan seragamnya yang sudah disetrika rapi, namun tetap dengan sepatu usangnya. Ia membawa kotak berisi purwarupanya. Tidak ada sorak-sorai atau rombongan pendukung, hanya ketenangan dan tekad yang kuat terpancar dari wajahnya, matanya tajam. Presentasi dimulai. Satu persatu siswa unjuk gigi, memamerkan proyek mereka. Proyek-proyek dari sekolah lain terlihat canggih, namun terkesan mahal dan kurang relevan untuk masyarakat luas. Bu Rini tersenyum puas melihat presentasi delegasinya yang mulus dan meyakinkan. Giliran Raka tiba. Ia menempatkan purwarupanya di meja presentasi. Dengan suara tenang namun jelas, ia menjelaskan konsep pembangkit listrik mini berbasis limbah organik miliknya. Para juri mulai fokus, ekspresi mereka berubah dari datar menjadi sangat tertarik. Raka mendemonstrasikan alatnya. Sebuah lampu kecil menyala terang, ditenagai oleh sistem yang efisien dan murah meriah. Desiran kagum terdengar dari penonton dan para juri. Keheningan tiba-tiba melanda aula, hanya terdengar penjelasan Raka yang mengalir lancar. Mata Bu Rini melebar, ia tersentak. Ia mengenali Raka, siswa yang pernah ia permalukan di depan seluruh sekolah. Wajahnya memerah antara terkejut dan tidak percaya. Ia melihat sepatu usang itu lagi, kali ini bukan dengan cibiran, melainkan dengan tatapan kosong dan hampa. Para juri mengajukan pertanyaan. Raka menjawab dengan lugas, cerdas, dan penuh wawasan mendalam. Setiap jawabannya menunjukkan pemahaman mendalam dan kerja keras luar biasa. Sorot matanya memancarkan kecerdasan yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya. Pengumuman pemenang.
Nama Raka, SMA Negeri Garuda, disebut sebagai juara 1. Sebuah riuh tepuk tangan membahana di seluruh aula. Raka melangkah maju, menerima piala dan piagam dengan senyum tipis. Tatapan matanya bersinar penuh kemenangan. Raka berdiri di podium, memegang erat piala kebanggaannya. Ia menatap ke arah Bu Rini. Tidak ada amarah atau dendam di matanya, hanya kelegaan dan kepuasan yang mendalam. Bu Rini menunduk, seolah terlempar dari keangkuhannya. Sepatu usang Raka kini terasa seperti mahkota kebanggaan. Kabar kemenangan Raka menyebar cepat ke seluruh sekolah. Ia disambut teman-teman dengan hormat, bahkan beberapa guru yang sebelumnya tak acuh kini memberinya senyum bangga. Rasa lega dan kebahagiaan yang hening menyelimuti Raka, sebuah pembalasan paling elegan. Ia telah membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilan luarnya.